Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 2 Padang. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Erna pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Akuntansi Dana Desa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gambaran umum pengelolaan keuangan desa. Sebelum kita membicarakan tentang pengelolaan desa, terlebih dahulu kita pahami dulu bahwa untuk mengelola keuangan desa diperlukan azas. Nah, untuk pengelolaan keuangan desa ada 4 azas yang mendasarinya. Yang pertama adalah azas transparan, yang kedua azas partisipatif, yang ketiga azas akuntabel, dan terakhir tertib dan disiplin anggaran. Untuk masa pengelolaan daripada akuntansi desa itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sekarang akuntansi pemerintahan itu sudah sama ya, tahun anggarannya dengan tahun anggaran yang terdapat dalam akuntansi. Jadi biasanya kalau di akuntansi itu kan siklusnya 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dulu keuangan negara itu mulai tahun anggarannya itu 1 April dan berakhir 31 Maret. Tapi semenjak pemerintahan Jokowi, ya maka tahun anggaran negara itu sama dengan tahun pembukuan akuntansi, yaitu 1 Januari dan tutup bukunya di 31 Desember. Untuk pengelolaan keuangan desa, kekuasaannya terletak di kepala desa. Nah, kepala desa nanti akan dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang disebut dengan PTPKD. PTPKD terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, koordinator PTPKD atau disebut dengan sekretaris desa. Yang kedua, pelaksana PTPKD atau yang disebut dengan kepala seksi. Dan terakhir adalah bendahara PTPKD, yaitu staf urusan keuangan. Kepala desa memiliki wewenang, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan yang terakhir melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Kemudian kepala desa tadi dibantu oleh 3 stafnya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat tugas koordinator PTPKD. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan dan pertanggungjawaban, dan terakhir melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Tugas pelaksana PTPKD diantaranya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran, mengendalikan pelaksana kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan terakhir menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Terakhir, tugas bendahara PTPKD menerima, menyimpan, menyetor, dan membayar, serta menata usahakan sekaligus mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa. Anak-anak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, desa kita mengenal ada yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, di APBD desa ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, pendapatan desa, yang kedua, belanja desa, yang ketiga, pembiayaan desa. Apa itu pendapatan desa? Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Yang berikutnya adalah belanja desa. Belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Terakhir, pembiayaan desa sebagai komponen dari APBD desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Anak-anak ibu yang berbahagia, sekarang kita coba lihat pembahasannya di masing-masing komponen dalam APB desa. Pertama kita akan lihat yaitu pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok 1, pendapatan asli desa atau PAD. Terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa. Jadi kalau kita berbicara tentang pendapatan asli desa atau PAD, maka dia ada 4 penggolongannya. Kemudian yang kedua adalah transfer, terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten, kota, dan retribusi daerah. Yang ketiga alokasi dana desa. Yang keempat bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten kota. Jadi untuk transfer dari pendapatan daerah terdiri dari 5 golongan. Yang terakhir, pendapatan lain-lain terdiri atas jenisnya. Yang pertama, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang berikutnya adalah lain-lain pendapatan desa yang sah. Jadi, kita ingat sekali lagi anak-anak ibu, pendapatan desa terdiri dari 3, pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan asli desa ada 4 kategori, untuk transfer ada 5 kategori, untuk pendapatan lain-lain terdiri dari 2 kategori. Berikutnya kita akan lihat tentang belanja desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggara pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa. Kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdiri atas jenisnya, yaitu dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kita lihat dulu belanja pegawai. Pengertiannya adalah pengeluaran, penghasilan tetap dan tunjangan dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Jadi belanja pegawai itu adalah untuk pembayaran daripada tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Penganggaran pengelompokan kelompok belanja penyelenggara pemerintahan daerah dan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Dari penganggarannya kita bedakan atas 2 jenis. Nah, frekuensi pembayarannya dilakukan adalah setiap bulan. Jadi belanja pegawai bisa kita simpulkan adalah belanja atau pengeluaran desa yang diperuntukkan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan daripada perangkat desa, dan itu dibayarkan setiap bulan. Berikutnya adalah belanja barang dan jasa. Merupakan pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Disebut dengan belanja barang dan jasa. Apa-apa saja kategorinya? Kategorinya bisa kita lihat di sini. Ada alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak pengadaan, penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif RT atau RW, pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Kategorinya, barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi bukan untuk kegiatan di luar dari hal yang dimaksud. Yang terakhir adalah belanja tak terduga. Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia dalam anggaran dan dilakukan dalam keadaan darurat
atau keadaan luar biasa. Dengan pengertian, keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak. Contohnya apa? Contohnya bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana, dan wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa atau KLB biasanya ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Anak-anak Ibu yang berbahagia, pembiayaan desa kita bedakan atas 2 kelompok. Yang pertama penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, yang ketiga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Berikutnya pengeluaran pembiayaan terdiri atas jenisnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa. Nah, coba kita lihat satu persatu pembahasannya. Yang pertama penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tadi. Apa itu sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa? Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, ya, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan, makanya disebut dengan sisa lebih. Apa kegunaannya? Kegunaannya yang pertama menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya yang sampai pada akhir tahun anggaran belum selesai. Berikutnya adalah pencairan dana cadangan. Apa yang dimaksud dengan pencairan dana cadangan? Yaitu dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan dana desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini kita bisa lihat gambarnya, rekening dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa akan menjadi rekening kas desa. Kemudian penerimaan pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Maksudnya adalah kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa, baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dikelola oleh BUM desa, badan usaha milik desa. Hasil penjualan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian pembentukan dana cadangan. Ya, kegunaannya untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Ya, sumbernya adalah penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pembentukannya? Pembentukan dana cadangan terdiri dari 3 kategori. Dana cadangan yang ditetapkan dalam peraturan desa yang paling sedikit memuat 1 penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, 2 program dan kegiatan, 3 besaran dan rincian tahun dana cadangan, yang keempat sumber dana cadangan, yang kelima tahun anggaran pelaksanaan. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Jadi untuk pembentukan dana cadangan ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita anggarkan di dalam 1 tahun anggaran. Jadi dia perlu beberapa tahun agar kegiatan bisa selesai. Oke anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua bisa memahami untuk materi kita yang telah Ibu sampaikan dengan berakhirnya materi tadi, maka Ibu dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kamu tanya di dalam WA kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.